Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih. Iya, puji nama Tuhan. Kita tetap berdoa syafaat, kita tetap mencari wajah Tuhan, kita tetap mengucap syukur buat pekerjaan Tuhan, buat anugerah Tuhan yang Tuhan berikan buat kita semuanya. Saya membacakan firman Tuhan buat setiap kita yang terambil dari Yesaya 40 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Yesaya 40 ayat 31, demikian saya bacakan buat Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun berada. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan pasti akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kita percaya setiap kita adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Mari kita mengucap syukur datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur hari ini. Terima kasih Bapa. Engkaulah kerinduan kami Tuhan. Engkaulah kerinduan kami Tuhan. Hasrat kami mencari wajah-Mu, menanti-nantikan Engkau Tuhan di sepanjang umur hidup kami. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu
melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu Yesus, betapa ku merindukanmu Tuhan. Ku merindukanmu Tuhan, ku merindukanmu Tuhan. Ku merindukanmu Tuhan. Betapa kami merindukan Engkau ya Allah kami yang hidup. Kami katakan tinggikan dirimu, mengatasi langit, mengatasi bumi, mengatasi segalanya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau sampai selama-lamanya Tuhan. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. We worship you God. Tinggikan
Tuhan yang bertata, yang berkuasa, dan yang memerintah atas seluruh hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Bapa kami yang hebat. Engkau pemilik hidup kami Tuhan. Engkau pemilik hidup setiap kami. Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Kami katakan datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah sorak-sorai hanya bagi-Mu. Biarlah tepuk tangan diberikan hanya bagi-Mu. Biarlah segala kemuliaan hanya menjadi milik-Mu. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yes. Kita percaya setiap kita ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Amin. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Kupakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menghancurkan musuh di bawah kakiku. Kami pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Amin. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Katakan sama-sama. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Mari berdiri dengan iman kita. Dengan iman, Yes God. dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberikan kemenangan. Beri kemenangan. Kami bersorak Ku merayakan. bersorak merayakan. Haleluya. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan.
Engkau Tuhan. Sungguh besar Engkau Tuhan. Engkau yang memberikan kemenangan demi kemenangan bagi setiap kami Bapa. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Allah kami yang hidup, Allah kami yang kudus, Allah kami yang bertahta, berkuasa, dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami yang dahsyat. Kami rasakan Tuhan di tempat ini. Engkau menyediakan kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Orang-orang yang berharap kepada Engkau Tuhan. Orang-orang yang mencari wajah-Mu. Orang-orang yang berharap kepadamu Tuhan. Sungguh besar Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ada ucapan syukur, ada sorak-sorai Tuhan di antara kami Tuhan. Sebab Engkau yang sudah memberikan kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Dan kami sekarang mau mendengar-dengaran dengan Engkau Tuhan. Kami rindu dengar-dengaran dengan Engkau Allah. Dan kami percaya Tuhan, ada impartasi yang baru hari ini buat setiap kami gereja-Mu, buat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, yang setiap kita siap menerima kemenangan yang berasal daripada Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat sore menjelang malam buat seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun di ruangan ini. Senang bisa bertemu lagi kembali, walaupun kita tidak bertatap muka langsung, tapi saya percaya kita semua penuh dengan semangat. Ada sukacita saudara-saudaraku yang di rumah? Yes, kita tetap ya bersukacita di dalam Tuhan. Kita percaya dengan sukacita yang dari Allah kita bisa melewati semuanya. Bisa melewati hari-hari yang sulit, bisa melewati hari-hari yang sukar ini. Saya sangat bersyukur sekali ya. Sungguh-sungguh di masa-masa ini mungkin orang merasa, mungkin banyak yang merasa ya, bahwa COVID ini membuat hal yang menekan jiwa. Tapi jujur saya pribadi, justru jiwa saya sangat merdeka ketika COVID ini. Saya sangat merasakan sesuatu yang luar biasa yang dari Tuhan. Saya nggak mau sedikit pun tidak mengalami Tuhan setiap hari, setiap waktu, khususnya di jam-jam doa saya ya. Seperti tadi pagi sampai saya ngerasain lawatan Tuhan yang luar biasa. Ketika saya doa tadi pagi, dari mulai jam 5:30 sampai jam 8-an itu ya, nggak berhenti sebenarnya tangan saya ini sama tubuh saya ini bergetar dengan lawatan Tuhan ya. Padahal saya udah aminkan itu doa ya sekitar 7:30, tapi tubuh saya ini terus bergoyang. Saya terus ada di dalam hadirat Tuhan. Saya terus merasakan, lagi kata Tuhan, lagi, terus, jangan berhenti, jangan berhenti. Sampai-sampai saya menangis, Tuhan terima kasih. Aku percaya bukan cuma saya yang mengalami seperti apa yang kurasakan. Saya percaya seluruh jemaat Tuhan, GPI Blessing Community, seluruh bangsaku,
bahkan seluruh bangsa-bangsa mengalami hal yang sama, mengalami lawatan Tuhan, mengalami hadirat Tuhan yang lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, sampai Tuhan bilang, ucapkan growing, growing, growing. Saya nggak ngerti apa growing. Saya bukan orang yang pintar bahasa Inggris. Saya nggak tahu. Tapi saya ucapkan aja perkataan itu. Bahkan setelah di atas jam 8 baru saya lihat Google. Apa sih arti growing? Ternyata growing itu bertumbuh atau pertumbuhan. Ucapkan itu ke seluruh dunia. Ucapkan itu ke seluruh bangsa-bangsa. Ucapkan itu ke seluruh Indonesia. Sebut semua pulau-pulaunya. Ucapkan sampai ke kota-kota, ke desa-desa. Ucapkan ke seluruh jemaat Blessing Community. Saya bersyukur Tuhan menaruhkan di dalam batin saya bahwa COVID ini adalah jalan untuk meredam kita. Ya, pasti sesuatu yang Tuhan mau persiapkan nggak bisa langsung muncul aja begitu. Seseorang itu harus diredam dulu di dalam latihan-latihan. Ya, prajurit juga kalau mau menjadi prajurit yang tangkas, yang tangguh, dia diredam dulu. Ya, kalau di sini dia diredam di mana itu TNI ya, kalau saya nggak salah dekat Siantar sana, namanya Simbisa ya. Diredam. Tuhan bilang, aku sedang meredam bangsamu secara spesial. Karena aku punya rencana yang indah atas bangsamu. Punya rencana yang indah atas bangsamu. Saya nangis, saya terus kembali lagi doa. Doa lagi ketika mendengar itu. Aku sedang meredam. Supaya seluruh bangsamu, seluruh gereja Tuhan, tubuh-tubuh Kristus, seluruh jemaat Tuhan di tempat ini mengalami pertumbuhan yang dahsyat. Ya, mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Jadi nikmati ya masa-masa kita diredam Tuhan. Saat-saat masa COVID-19 ini. Kita gak usah bersungut-sungut. Kita bersyukur aja, kita nikmati aja. Sampai saya kadang bingung, kok gak terasa udah malam, kerjaan saya belum siap. Gitu. Dari jam 4 pagi saya setiap hari udah bangun. Bahkan kadang jam 3. Ya, saya langsung masuk hadirat Tuhan. Ya, tiap hari. Habis itu saya kerja, melakukan sesuatu apa yang Tuhan suruh. Dan rasa lelah, rasa capek itu gak ada. Terus makin semangat, makin semangat, makin semangat ya. Jadi kita bersyukur, Tuhan ingatkan saya bahwa kita sedang diredam supaya benar-benar kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak bercacat celah. Anak-anak Tuhan yang cemerlang. Gereja Tuhan yang bangkit menjadi satu pasukan yang besar. Ya, sehingga Tuhan kasih sama saya ayat tadi pagi itu. Padahal saya udah persiapkan yang lain sebenarnya. Ketika pemimpin kita menyuruh hari ini saya menyampaikan firman, saya udah persiapkan. Tapi tadi pagi Tuhan bilang, di dalam roh waktu saya berdoa, ini yang harus kau bagikan. Di dalam kitab Joel ya, Joel 2. Di mana di situ dikatakan Joel 2 ayat 1 sampai 11 ya. Di situ sebelum kita baca, Tuhan mengingatkan saya seperti ini ya. Kita diredam, dipersiapkan, seluruh gereja Tuhan sedang dipersiapkan. Tuhan akan membangkitkan 5 jawatan, karunia jawatan, yaitu gembala, rasul, penginjil, pengajar, nabi, semua akan Tuhan bangkitkan. Bahkan pendoa-pendoa menjadi satu
army yang dahsyat. Pengajar bukan cuma pengajar aja. Gembala bukan menjadi gembala aja. Ya, 5 karunia jawatan itu bukan cuma mereka punya jabatan itu saja, tapi mereka juga akan bertumbuh menjadi army yang dahsyat di akhir zaman. Yang army yang dahsyat, yaitu army untuk membawa revival di akhir zaman. Dan di situ Tuhan ingatkan, sehingga ku redam, ku persiapkan untuk masuk kepada tuaian jiwa yang berlaksa-laksa, menembus segala bangsa-bangsa. Ya, kita baca firman Tuhan ini. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sungguh sangat dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti pajar di atas gunung-gunung terbentang, suatu bangsa yang banyak dan kuat. Yang serupa ini tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar. Tanah di depannya seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya padang gurun tandus, dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. Rupanya seperti kuda. Nanti kita lanjutkan. Dan seperti kuda balapan mereka berlari. Ketika ngebaca ini, Tuhan ingatkan saya, kau ingat enggak bahwa Indonesia banyak dinubuatkan. Tiuplah sangkakala di Sion. Indonesia dinubuatkan bahwa tiupan-tiupan sangkakala, pujian-pujian penyembahan dari Indonesia itu menggoncangkan bangsa-bangsa, menerobos bangsa-bangsa. Banyak dinubuatkan hamba-hamba Tuhan seperti itu. Dan Tuhan ingatkan saya, persis seperti hari ini, ya, tanggal berapa hari yang lalu, tanggal 14 sampai tanggal 18 Mei 2012, World Prayer Assembly, seluruh dunia datang berkumpul berdoa di Indonesia, seluruh bangsa-bangsa datang, dan waktu itu api dinyalakan. Api dinyalakan di Senayan sana, ya. Dan kebetulan saya ada di barisan depan waktu itu sebagai peniup. Sebelum api dinyalakan, tindakan profetik pertama adalah peniupan sangkakala. Dan di situ dikatakan, waktu latihan kami cuma 99 orang peniup sangkakala. Tapi ketika pas di acaranya di hari hanya, hitung-hitung, karena saya barisan paling depan, ada 120 orang peniup sangkakala. Saya nangis. Saya diingatkan dengan ayat firman Tuhan 2 Tawarikh 5 ayat 12 sampai 14. Ketika Salomo membangun bait Allah setelah selesai, ada 120 peniup sangkakala dan nafiri, dan setelah itu ditiupkan kemuliaan, awan-awan kemuliaan Tuhan turun. Dan Tuhan bilang, apa yang terjadi pada masa Salomo akan terjadi di negerimu, akan terjadi di bangsamu. Awan-awan kemuliaan itu akan turun. Dan Tuhan juga bilang tadi pagi, diingatkan Tuhan kembali itu, dan Tuhan bilang, api awan kemuliaan ini terus mengelilingi bangsa kita, terus mengelilingi gereja Tuhan, mengelilingi hamba-hamba Tuhan. Di depannya, di belakangnya, api ini akan kita bawa berkobar-kobar. Ketika masa ini kita diredam, selesai kita diredam, kita dibawa berkobar-kobar, menyalakan api Tuhan, membawa api Tuhan ke tempat-tempat yang sepi, ke bangsa-bangsa, ke kota-kota, ke lembah-lembah, ke
gunung-gunung. 5 karunia jawatan itu akan bergerak dengan dahsyat. Menjadi army-arminya Tuhan. Menjadi warrior-warriornya Tuhan. Ini waktunya kita terus masuk ke dalaman lebih intim. Bukan cuma sekedar tahu niup sangkakala atau tidak tahu. Itu nggak pun kita niup, nggak ada masalah. Yang penting itu kita mengerti masuk ke dalam penyembahan yang dalam. Itu artinya kita berdoa masuk ke dalam penyembahan yang dalam. Di dalam doa kita bertumbuh. Di dalam doa kita growing. Jangan lagi menjadi pendoa yang biasa. Di dalam iman kita bertumbuh. Di dalam pengajaran kita bertumbuh. Di dalam segala hal kita bertumbuh. Maka Tuhan akan pakai kita dengan dahsyat. Tidak ada yang mustahil. Semua kita akan diperlengkapi Tuhan. Di sini jelas dikatakan. Ya, rupanya seperti kuda dan seperti kuda balapan mereka berlari. Kuda kalau baru lahir udah bisa lari. Cepat. Masa-masa meredam ini. Jangan lagi bilang, saya masih biasa-biasa. Kita semua di tempat Tuhan menjadi kuda balapan yang cepat. Cepat bergerak, cepat bertindak, cepat menangkap apinya Tuhan. Cepat menangkap isi hatinya Tuhan. Cepat ngalami Tuhan setiap hari. Dan di situ dikatakan, seperti gemertaknya kereta-kereta. Mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung. Seperti geletiknya nyala api yang memakan habis jerami. Seperti suatu bangsa yang kuat. Teratur barisannya untuk berperang. Yes. 5 karunia jawatan yang diupah Tuhan juga menjadi warriornya Tuhan. Menjadi pasukannya Tuhan. Nggak ada lagi yang saling sikut menyikut. Nggak ada lagi yang membawa organisasinya. Semua bersatu, teratur barisannya untuk masuk, menyerbu setiap tempat, menyerbu setiap kota, menyerbu setiap desa, menyerbu setiap bangsa-bangsa. Bahkan ada satu, saya lupa namanya, penginjil Korea berkata, Indonesia harus siap. Indonesia harus siap. Korea negara yang paling banyak menghasilkan, mengirim misionaris pada saat ini. Tapi ada masalah, khususnya di Timur Tengah. Mereka sudah tahu, mereka ini bukan cuma pengusaha, tapi mereka adalah misionaris. Jadi banyak yang dipulangkan ke Korea. Sehingga misionaris dan hamba-hamba Tuhan Korea berkata, ini waktunya untuk Indonesia. Ini waktunya Indonesia mengirimkan seluruh misionaris ke bangsa-bangsa. Terutama ke Timur Tengah. Orang-orang Timur Tengah senang sama orang Indonesia. Ya, dia merasa itu Indonesia adalah saudaranya. Jadi saya percaya ketika kita diredam sekarang, kita nggak tahu kapan ini selesai. Tapi kita nggak perlu takut. Biarpun ini tetap ada, kita bisa dijagai Tuhan. Kita bisa dilindungi Tuhan. Kita bisa diberikan hikmat oleh Tuhan. Sehingga kita bisa keluar. Bisa jalan kembali terbuka. Tidak ada lockdown. Kita semua bangkit menjadi warriornya Tuhan. Menjadi pembawa-pembawa Injil yang dahsyat. Bukan cuma di negara kita. Tapi pergi keluar ke bangsa-bangsa. Kita akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, ya. Dan di situ dikatakan terhadapnya bangsa-bangsa gemetar. Segala muka bertambah menjadi pucat pasi. Seperti pahlawan mereka berlari. Seperti prajurit mereka naik tembok. Dan mereka masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya. Jadi teguh. Gak ada yang membelot. Begitu masuk kepada redaman masa COVID, semua sudah punya komitmen menjadi teguh, kuat. Gak ada lagi yang prajurit yang membelot. Semua maju, gak ada mundur, gak ada berbalik. Kalau berbalik, ketembak.
Gak ada kata jalan berbalik. Semua maju. Kita percaya ini warrior-nya Tuhan di akhir zaman. Ada di negeri ini. Ada di bangsa ini. Ya, yang kuat, yang berani, tangkas, teratur, cepat. Nggak ada yang berlambat-lambat. Di sini dikatakan tidak berdesak-desakan. Mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak. Mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Wow, terobosan akan terjadi. Karena nggak ada yang ketakutan. Nggak ada yang takut. Mari saudara-saudaraku jemaat Tuhan Blessing Community. Jangan ada yang takut. Maju. Maju. Saya terus dari sosmed ini ya. Terus. Kadang dari apa tuh namanya Zoom. Dari Line. Dari WA. Membangkitkan kembali pendoa-pendoa dari ujung timur Indonesia. Terus walaupun kayaknya lebih sibuk di masa Covid daripada di masa sebelum Covid. Lebih banyak kerjaan sebelum di masa Covid daripada sebelum Covid. Tapi sukacita mengerjakannya. Karena kita ngelihat ada banyak kegerakan Tuhan. Ada banyak pelawatan Tuhan. Tadi pagi ketika saya berdoa buat seseorang. Dia udah masuk ruang isolasi jam 1 pagi. Saya gak boleh sebut namanya. Di Jakarta dia sudah masuk ruang isolasi. Tapi ketika berdoa tadi pagi sebelum saya saat teduh saya mendoakan dia. Saya mengangkat tangan saya untuk dia. Saya katakan, Kau berkuasa atas jarak Tuhan. Dari jarak yang jauh. Aku berdoa buat saudaraku ini Tuhan. Beri dia kesempatan satu kali lagi Tuhan. Beri dia kesempatan satu kali lagi Tuhan. Jangan ambil nyawanya. Dia masuk ke ruang isolasi sekitar jam 1 malam. Saya tahu pagi-pagi ketika pas mau saat teduh. Sebelum saya saat teduh dan berdoa, saya doain dia dulu secara khusus. Tuhan bilang sama saya, bilur-bilurku sudah menyembuhkan dia. Aku sudah mengirimkan firman-Ku dan menyembuhkan dia. Penyakitnya tidak untuk mendatangkan kematian, tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Dan selesai saya berdoa, mendoakan dia, saya dapat telepon. Dia disuruh pulang, padahal baru tadi jam 1 subuh masuk ke ruang isolasi, disuruh pulang. Dikatakan berobat jalan. Enggak ada yang namanya COVID. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Tuhan kita dahsyat. Biar kita cuma mendoakan seseorang dari jarak yang jauh. Kita tidak bertatapan dengan dia. Ketika engkau melakukannya dengan hati yang remuk. Dengan iman yang bertumbuh, Tuhan mendengar doa kita. Tuayan di mana-mana, tuayan di mana-mana. Rasanya saya udah mau KKR aja di jembatan-jembatan di dekat Mandala sana. Saya udah mau berdiri aja rasanya bawa toa menjerit-jerit di situ. Tapi saya ingat peraturan dari protokoler. Saya melihat bagaimana mereka hausnya. Bagaimana mereka membutuhkan Tuhan Yesus.
Jadi mari saudara-saudaraku, dalam redaman ini terus berdoa, terus kuat di dalam doa, kuat di dalam firman, kuat di dalam tindakan. Kita akan melihat bagaimana dahsyatnya Tuhan memakai kita seluruh jemaat Tuhan. Bahkan bagaimana Tuhan memakai bangsa kita. Dan saya percaya kita sedang dipersiapkan semua. Kita semua dipersiapkan. Ya. Mereka menyerbu ke dalam kota. Mereka berlari ke atas tembok. Mereka memanjat ke dalam rumah-rumah. Mereka masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. Pencuri gak pernah mengizinkan kesempatan berlalu. Ini kesempatan kita. Segala sesuatu ada musimnya. Jangan lewatkan kesempatan ini. Ketika Tuhan meredam kita, mempersiapkan kita. Banyak waktu kita untuk mendengar suara Tuhan. Banyak waktu kita untuk membangun mezbah. Bersama anak-anak, bahkan sampai ke cucu-cucu kita. Mari. Jangan kita hilangkan kesempatan ini. Ambil kesempatan ini untuk kita belajar lebih banyak. Ambil kesempatan ini untuk kita melakukan sesuatu lebih lagi. Sehingga apa yang terjadi di depannya bumi gemetar. Matahari dan bulan menjadi gelap dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak. Dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Enggak ada yang dapat menahannya. Inilah hari Tuhan yang dahsyat. Mempersiapkan pasukannya. Di mana pasukannya ini akan bergerak menjadi pelaksana-pelaksana firman yang kuat. Melalui pasukannya Tuhan, warrior-nya Tuhan. Tuhan memperdengarkan suaranya. Jangan bilang aku gak ada apa-apanya. Aku gak punya pengalaman. Aku gak punya kekuatan. Aku gak punya keahlian. Yang lemah berkata, aku pahlawan. Aku warrior-nya Tuhan. Mari persiapkan diri kita menjadi warrior-nya Tuhan. Persiapkan. Bangun terus keintiman kita dengan Tuhan. Jangan mau menjadi orang biasa-biasa sekarang. Kita harus menjadi orang yang luar biasa. Yang berlari cepat. Yang menyamjat tembok. Mengambil setiap kesempatan seperti pencuri. Supaya apa yang Tuhan rencanakan untuk bangsa kita terjadi. Seminggu yang lalu saya telepon anak-anak kita yang sering kita layani di Malaysia. Gimana keadaan kalian, Dek? Dan saya mendengar ini mau dipulangkan. Iya, Kak. Kami udah disuruh siap-siap, hanya karena masih lockdown aja belum pulang. Sebagian kami udah dirumahkan saat ini. Kami hanya dikasih 10 ringgit per hari untuk uang makan kami dan tidak boleh keluar dari asrama. Sebagian masih kerja, tapi yang kerja pun udah disuruh siap-siap kapan saja kalau sudah tidak lockdown, kalau disuruh pulang nanti pulang. Pulang, perampingan. Akan bertambah banyak lagi di bulan 6 ini. Para tenaga-tenaga kerja, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, PHK. Statistik PHK pasti naik. Tapi ketika saya berdoa untuk hal ini, Tuhan bilang, semua aku izinkan. Doakan supaya semua yang PHK
baik yang dari luar negeri maupun di dalam negeri, dipersiapkan menjadi petani-petani milenial. Doakan supaya pemerintah mempersiapkan fasilitas untuk petani-petani milenial ini. Yang orang-orang muda ini, yang datang dari luar ataupun yang di dalam, kita doakan supaya mereka menempa mata bajaknya, siap menjadi petani. Tanah kita masih luas. Dulu kita negara agraris, swasembada pangan kita dulu, swasembada beras. Sekarang kita import, jagung import, beras import, semua diimport. Jadi ini masanya kita bangkit kembali seperti semula, swasembada. Kalau ini nanti mereka yang pulang ini, mereka yang PHK ini, tanah Indonesia yang masih begitu luas, disiapkan pemerintah untuk dikerjakan, atau yang punya tanah siap mengerjakan tanahnya, Indonesia nggak akan kelaparan. Dibilang pangan kita cuma sampai bulan Agustus. Ketahanan pangan kita akan kuat kalau mulai dari sekarang. Makanya terus kita berdoa supaya jangan ada pengangguran, supaya jangan ada tanah yang nganggur. Lihat aja ya, kalau saya lihat di Facebook, ibu-ibu semua ramai bercocok tanam ya, termasuk saya sendiri. Senang, 1 jam pagi, 1 jam sore, saya bercocok tanam. Saya percaya kalau tanah-tanah di Indonesia ditanamin semua, benar-benar selain kita dipersiapkan menerobos secara rohani, Indonesia memiliki pangan yang kuat. Indonesia akan memberkati bangsa-bangsa, menjadi lumbung. Inilah waktunya bangsa kita dipersiapkan Tuhan menjadi lumbung di akhir zaman. Butuh doa-doa, butuh kita yang sudah ini ya mendapatkan semangat, mendapatkan api Tuhan, bakar orang-orang untuk kembali bertani. Ya, kasih semangat orang-orang, jangan lemah. Ayo nih, ayo kerjain ini, kerjain ini. Bahkan saya sudah punya pola pikir seperti ini. Kalau terus-terus kita kasih beras sama orang, sampai kapan kita sanggup? Kalau terus-menerus kita kasih sembako, sampai kapan kita sanggup? Tuhan sudah taruhkan sesuatu di batin saya dalam 1 minggu ini. Dan saya mau mulai praktekkan. Nanti kalau jadi, saya akan buat kolam yang sangat sederhana tanpa menggali, tanpa modal besar. Kalau itu jadi, kita akan bagikan ini ke tempat wilayah-wilayah kumuh. Kita akan bagikan ini ke jemaat-jemaat kita yang gak mampu. Sehingga ketahanan pangan kita semua kuat. Ketahanan pangan orang-orang yang di tempat kumuh juga kuat. Jadi kita semua harus semangat. Ya jemaat Tuhan, semangat. Jangan ada yang lemah. Harus semua bangkit. Tuhan akan kasih hikmat kepada setiap kita masing-masing. Tuhan akan memperlengkapi setiap kita sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Gak akan ada di antara kita yang hanya menghabis-habiskan waktu hanya begitu-begitu saja. Semua pasti berfungsi. Bahkan anak-anak kita yang kecil pun akan kita bawa berfungsi. Sehingga Tuhan memberkati kita. Apa yang Tuhan rencanakan? Bahwa Tuhan mempersiapkan kita menjadi lumbung pangan, menjadi penerobos, memproduksi misionaris terbesar, menggantikan Korea di bangsa-bangsa. Saya percaya itu pasti terjadi. Dan itu tidak akan lama lagi. Saya percaya sekali. Kita harus siap. Amin. Jadi
Ini yang saya saksikan. Ya, ketika saya ingat kembali World Prayer Assembly itu, betapa dahsyatnya. Ya, tiupan-tiupan sangkakala itu kembali mengaung di telinga saya. Mengaung. Tuhan mengingatkan saya, artinya terus bersuara. Bukan cuma hanya sekedar meniupkan, tapi terus bersuara. Terus bersuara. Seperti Yohanes. Terus bersuara di padang gurun. Terus bersuara. Jangan ada rasa ketakutan. Mulai menggunakan medsos ini. Suarakan firman dari sini. Suarakan suara kenabian dari sini. Suarakan karunia-karunia apa yang kita punya dari sini. Percaya, pasti ada gerakan yang dahsyat. Ada gerakan yang dahsyat. Dan satu lagi yang saya paling sukacita. Saya kebetulan melayani orang-orang HIV. Suaminya udah meninggal, dia Islam. Dan minggu lalu dia menjadi pengikut Kristus. Dia diterima di satu gereja dan mendeklarasikan dirinya untuk menjadi pengikut Tuhan. Dan dia terus telepon saya, ajari saya Kak. Hari ini lagi 1 jiwa orang HIV di Jakarta. Perempuan, orang Batak, saya gak kenal. Dia hubungi saya, bimbing saya Kak, saya mau jadi pelayan Tuhan. Jadi banyak sekali ya tuayan ini ya. Kita harus siap menjadi lumbung untuk menerima tuayan jiwa. Kita siap menjadi lumbung pangan. Kita siap di dalam segala hal. Saya tidak perpanjang firman Tuhan ini. Mari semua jemaat Tuhan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mencari wajah Tuhan. Tuhan mau berbicara apa untuk kita, untuk keluarga kita. Apakah siap kita menjadi warriornya Tuhan di akhir zaman? Warrior for revival di akhir zaman. Tuayan sudah menguning, harapan nuai kurang. Tempala mata bacakmu, asap pisau-pisau pemakas. Hujan awal, hujan akhir akan datang. Suarakan, suarakan, suarakan terus penginjilan. Suarakan tentang kebenaran. Suarakan tentang keselamatan. Jangan takut. Ini waktunya. Ya rara bagora papa ya ya rara ya.
penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Mu.
Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Engkau Allah kami yang baik, Allah yang mendengar jeritan kami, Allah yang mendengar jeritan bangsa ini, Allah yang mendengar jeritan gerejamu, mendengar jeritan orang-orang kudus-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Ya Ramasanda, Ya Rabasanda. Haleluya. 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 Ya Rama Jesus. Haleluya. Haleluya. Ya Ramase, Ya Rayase. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang-orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Beginilah firman Tuhan. Seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu. Sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Amin Tuhan. Kami percaya firman-Mu ini Tuhan. Engkau masih berkenan kepada orang, kepada bangsa-bangsa yang tidak mencari Engkau, yang tidak menanyakan Engkau. Engkau masih menyatakan diri-Mu kepada bangsa-bangsa, kepada jiwa-jiwa yang tidak mencari Engkau,
menanyakan Engkau. Engkau berkata, ini aku, ini aku. Kepada bangsa yang tidak memanggil namamu. Dan kau masih memperhitungkan bahwa di dalam tandan buah anggur masih terdapat airnya. Dan kau berkata, jangan musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Amin. Bangsa-bangsa yang tidak mencari Engkau, Bapa, jiwa-jiwa yang tidak mencari Engkau, jangan musnahkan. Di dalamnya masih ada berkat. Di dalamnya masih ada berkat. Kami terlalu percaya kepadamu Tuhan. Betapa jahatnya pun bangsa-bangsa, betapa jahatnya pun kami penduduk bumi ini, Engkau masih memperhitungkan kami. Amin. Engkau masih bisa katakan, ini aku. Engkau masih bisa katakan, di dalamnya masih ada berkat. Di dalamnya masih ada berkat. Artinya kami masih berguna di hadapan-Mu Tuhan. Kami masih berfungsi di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu ini. Kami percaya Amerika masih berguna di akhir zaman ini. Eropa, betapa jahatnya pun kejahatan di sana, masih berguna di hadapan-Mu. Afrika yang masih banyak menyembah berhala masih berguna di hadapan-Mu. Australia masih berguna di hadapan-Mu. Asia masih berguna di hadapan-Mu. Engkau masih menyatakan diri-Mu kepada bangsa-bangsa ini. Bahkan Indonesia, dari ujung barat sampai ke ujung timur, dari ujung selatan sampai ke ujung utara, dari Rote sampai Miangas, dari Merauke sampai Sabang, masih berguna. Engkau masih menyatakan diri-Mu. Engkau masih menjadikan kami menjadi berkat. Di tengah-tengah bangsa kami masih ada berkat. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Di tengah-tengah kejahatan bumi ini, di tengah-tengah kejahatan bangsa kami, masih ada berkat. Amin. Masih tersisa berkat. Amin. Dan kami percaya Kau memperhitungkan setiap orang-orang kudus-Mu. Kau memperhitungkan setiap doa-doa orang kudus-Mu. Kau memperhitungkan gereja-Mu, mempelai-Mu. Yes. Kami tidak akan pernah berhenti mengerang. Kami tidak akan pernah berhenti merasakan sakit bersalin untuk bangsa ini, untuk bangsa-bangsa, sampai kami melihat kebenaran-Mu dinyatakan, sampai kami melihat kemuliaan-Mu dinyatakan di atas bangsa-bangsa, di atas negeri kami. Yes, kami akan melihat Engkau sedang membangkitkan warrior for revival. Engkau sedang membangkitkan warrior for revival. Amin. Membawa api, membawa api, membawa api. Amin. Di akhir zaman ini,
menjadi pasukan yang kuat, pelaksana firman-Mu. Cepat, tangkas, tidak ada ketakutan. Yes. Menyerbu, teratur barisannya. Mengambil setiap kesempatan untuk merebut jiwa-jiwa yang terhilang. Amin Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin Tuhan. Kami melihat Yes. tuaian itu sudah menguning. Amin dalam nama Yesus. Kami bersyukur di masa-masa COVID ini. Kau meredam kami bangsa ini. Engkau meredam kami jemaat-Mu, Blessing Community. Untuk Engkau persiapkan menjadi warrior for revival di akhir zaman. Menjadi penuai di akhir zaman. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan hujan pertobatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu. Selamatkan
Jadi dalam nama Yesus. Jadi dalam nama Yesus. Ini waktunya bagi Indonesia. Ini waktunya bagi bangsa kami. Kami percaya ada lawatan Tuhan yang besar atas Indonesia. Ada kesembuhan atas Indonesia. Ada kesembuhan. Ada kesembuhan. Allah Jehovah Rafa. Allah Jehovah Rafa. Ada kesembuhan untuk Sumatera. Ada kesembuhan untuk Jakarta dan Pulau Jawa. Ada kesembuhan untuk Kalimantan. Ada kesembuhan untuk Sulawesi. Ada kesembuhan untuk Bali. Ada kesembuhan untuk Nusa Tenggara. Ada kesembuhan untuk Maluku. Ada kesembuhan untuk Papua. Dan ada lawatan yang besar. Ada rasa haus akan Engkau. Ada rasa takut akan Engkau dan mencari Engkau. Semua growing, Amin. semua anak-anak Tuhan seluruh Indonesia bertumbuh, bertumbuh, melekat, melekat kepada Tuhan. Semua menanyakan Tuhan. Yes. Semua berseru mencari Tuhan. Dan tidak ada lagi yang diam. Semua mencari Tuhan. Mencari Tuhan yang benar. Allah yang benar. Di setiap desa-desa, kota-kota, pulau demi pulau, provinsi demi provinsi, akan bangkit warrior-warriornya Tuhan. Akan bangkit tentara-tentara Allah yang dahsyat. Pasukan-pasukan pelaksana firman yang kuat. Untuk membawa Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Untuk membawa Indonesia menjadi lombong-lombong Yusuf. Kami percaya. Kami percaya Bapa. Kau memberkati pemerintahan kami Bapa. Berikan hikmat kepada presiden dan wakil presiden kami. Amin Tuhan. Pak Jokowi, Pak Ma'ruf, dan seluruh menteri-menterinya dan jajarannya. Seluruh angkatan kepolisian dan TNI. Semua legislatif dan eksekutif bekerja sama untuk membawa Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin. Untuk membawa Indonesia dipulihkan di segala bidang. Amin. Kami berdoa ketahanan pangan kami tetap kuat sampai Maranatha. Bukan cuma sampai bulan Agustus Tuhan, tapi sampai Maranatha. Engkau sedang mempersiapkan petani-petani yang dahsyat, petani-petani milenial bagi bangsa ini, mengerjakan setiap tanah-tanah yang kosong di Indonesia, sehingga Indonesia tidak lagi mengimpor beras, tidak lagi mengimpor bahan-bahan makanan, tapi Indonesia akan mengekspor bahan-bahan makanan dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Berikan hikmat, berikan kepintaran 7 romo itu kepada pemimpin kami Tuhan. Amin. Dari pusat sampai ke daerah, bekerja sama, bersinergi, tunduk kepada pusat. Amin. Untuk mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Tidak ada satupun yang bersungut-sungut. Tidak ada satupun yang nyinyir. Semua taat kepada presiden kami. Untuk mengerjakan apa yang diperintahkan presiden kami. Baik untuk masalah COVID dan masalah pertanian, masalah pendidikan, masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah segala bidang. Dalam nama Yesus, semua bersinergi dan bekerja sama. Bahkan kami percaya Tuhan, semua masalah COVID akan terselesaikan di atas bangsa ini. Kami berdoa, kalau beberapa hari ini Tuhan ada peningkatan yang terkena COVID
baik itu ODP dan PDP, begitu juga OTG, begitu juga yang meninggal. Tapi kami percaya masyarakat Indonesia akan sadar dalam nama Yesus dan mengikuti peraturan dan sudah ditetapkan protokol dan gugus COVID-19 supaya kembali menaatinya, dan grafik yang sempat naik akan kembali menurun dalam nama Yesus. Amin, dalam nama Yesus. Yang disembuhkan bertambah-tambah, yang terinfeksi berkurang-kurang, selesai dalam nama Yesus. Berkati semua tim medis Tuhan, berkati para dokter dan seluruh para perawat, dalam nama semua yang bertugas di rumah sakit. Protek semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Berkati semua yang sakit, sembuhkan semua Tuhan. Yang ada di isolasi, yang ada di karantina mandiri, baik yang di rumah sakit, semua disembuhkan, semua dilawat, mengalami lawatan Tuhan dengan cara Tuhan. Pelayanan malaikat terjadi. Malaikat di surga turun naik ke setiap rumah-rumah sakit, ke setiap tempat-tempat di mana ada karantina mandiri. Semua mengalami perjumpaan dengan Amin. sehingga kemuliaan-Mu Amin, semakin nyata. Tuhan. Sehingga semakin banyak yang berseru dan menyatakan, Yesuslah Tuhan, Dialah penyembuh, Dialah penyembuh. Dalam nama Yesus. Haleluya. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan diterpuji.
Amin. Sebab Yes. terang-Mu datang. Amin. Dan kemuliaan Tuhan terbit atas. Yes. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atas Indonesia. Amin. Dan kemuliaannya menjadi nyata atas Indonesia. Amin. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang yang ada Yes. di Indonesia. Amin. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit atas Indonesia. Amin. Bangkit, angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Amin. Anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran dan melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut Amin. akan beralih ke Indonesia. Amin. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang ke Indonesia. Dan sejumlah besar unta-unta akan menutupi Indonesia. Amin. Unta-unta Midian dari Yes. Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur bagi Amin. Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bila waktunya gereja Tuhan bangkit di Indonesia. Yes. Kami berdoa gereja-gereja bangkit. Yes. Gereja bersatu ya Allah. Yes. Gereja-gereja Yes. memahami panggilannya. Bertumbuh. Gereja-gereja Bertumbuh. Yes. memahami panggilannya, memahami Tuhan apa yang menjadi bagiannya Allah. Setiap tubuh Kristus yang ada di Indonesia, ini waktunya sehati, Yes. unity, bersatu, tubuh Amin. Kristus bersatu. Amin. Semuanya mempersiapkan wadah Yes. untuk kegerakan di dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, Yes. biar gereja-gereja di bangsa ini menjadi gereja yang kuat, Amin. menjadi Amin. gereja yang kokoh ya Allah. Biarlah gereja menjadi Yes. jawaban Tuhan atas negeri ini Tuhan. Biarlah gereja Tuhan bersinar, biarlah Yes. gereja bangkit, gereja Yes. Tuhan Amin. kemuliaan Allah. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Ini waktunya Yes. gereja Tuhan dinyatakan di tengah bangsa ini ya Allah. Amin. Berdoa untuk seluruh pemimpin-pemimpin, untuk Yes. para penatua-penatua di tengah bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan pewahyuan, Tuhan memberikan Tuhan pengertian dalam nama Tuhan Yesus untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan untuk Tuhan kegerakan atas bangsa ini Tuhan. Yes. Biarlah gereja menjadi lumbung-lumbung ya. Amin. Lumbung-lumbung Tuhan. Amin. Persiapkan gereja menangkap setiap kairosnya Tuhan. Gereja-gereja menangkap setiap pesan-pesannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Semua Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan. Semuanya kreatif ya Allah. Yes. Semuanya kreatif Tuhan. Amin. Semuanya Tuhan potensi-potensi Yes. karakter-karakter ilahi. Yes. Hari-hari ini dimunculkan. Hari-hari ini dipakai ya Allah. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua Tuhan bekerja keras. Semua pekerja-pekerja, pelayan-pelayan. Tidak ada yang diam. Semuanya bergerak. Yes. Semuanya bergerak. Bekerja. Yes. Bekerja. Selagi waktu masih siang. Ya. Dalam nama Amin. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami juga berdoa Tuhan. Biar blessing community Tuhan boleh menangkap dan mengerjakan apa yang menjadi Yes. bagian kami Tuhan. Amin. Engkau menaruhkan visi yang luar biasa atas gereja Amin. ini Tuhan. Engkau mempersiapkan gereja ini Tuhan, Yes. untuk menjadi berkat untuk kota. Amin. Menjadi Amin. berkat untuk Amin. bangsa Amin. ini. Amin. Seperti apa yang sudah Engkau taruhkan terjadi atas gereja Yes. ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yes. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu Blessing Community saat Amin. ini Tuhan.
Kami percaya setiap jemaat-Mu yang terkena dampak COVID-19 tidak ada yang menjadi lemah. Amin. Semua teguh, kuat, teguh, kuat, semangat. Diberkatilah adonan tangan mereka. Diberkatilah sumur-sumur yang baru untuk mereka. Kami percaya Engkau menyiapkan sumur-sumur yang baru. Engkau menyiapkan lapangan-lapangan pekerjaan yang baru bagi seluruh jemaat-Mu. Sehingga tidak ada satupun jemaat-Mu yang berkekurangan. Tapi jemaat-Mu akan diberkati untuk menjadi berkat. Untuk memberi makan kota. Memberi makan kota. Dalam nama Yesus. Dan proteksi seluruh jemaat-Mu Tuhan. Dengan kuasa darah-Mu. Bentengi penyertaan-Mu. Allah Immanuel menyertai seluruh jemaat Tuhan. Amin Tuhan. Sehingga tidak ada satupun yang terkena COVID-19. Tidak ada yang terkena penyakit yang tidak wajar. Amen. Tidak ada kematian yang sia-sia. Tidak ada kematian muda. Kami tolak, kami patahkan semua dalam nama Yesus. Semua dipagari dengan kuasa darah anak domba Allah. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling seluruh jemaat Tuhan Blessing Community. Kami berdoa buat pemimpin kami Tuhan. Buat Pastor Hesron, Ibu Sora, dan seluruh para pekerja PKS Tuhan. Pemimpin-pemimpin, seluruh satelit-satelit Tuhan. Engkau berkati semua. Amin. Semua diberikan kuasa, diberikan hikmat, marifat, diberikan setiap kekuatan-kekuatan supranatural yang daripadamu Tuhan. Sehingga semua kau pakai dengan luar biasa. Semua bertumbuh di dalam Engkau. Bertumbuh di dalam pengajaran. Bertumbuh di dalam segala hal. Kami bersyukur Tuhan. Seluruh keluarga mereka juga kau berkati Tuhan. Anak-anak para pemimpin kami Tuhan. Yang ada di luar negeri Tuhan. Kau lindungi, kau jaga, kau protek. Engkau menjadi Jehovah Jireh bagi mereka. Apapun mereka butuhkan kau sediakan. Kau siapkan orang-orang yang menolong mereka. Dan setiap jemaat-Mu yang sakit, yang lemah saat ini, Engkau kuatkan, Engkau sembuhkan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan seluruh jemaat Tuhan. Tidak ada yang menjadi lemah. Tidak ada yang sakit. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan. Buat hadirat-Mu. Buat kebenaran-Mu. Kebenaran firman-Mu yang membakar kami. Dan kami percaya seluruh jemaat-Mu bangkit. Seluruh jemaat-Mu kuat. Seluruh jemaat-Mu teguh. Menjadi tentara-tentara-Mu yang dahsyat. Pelaksana-pelaksana firman-Mu yang di akhir zaman. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami
terikat di tempat ini terikat di surga. Apa yang kami lepaskan di tempat ini terlepas di surga. Amin. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Amin. Dalam nama Kami Yesus. katakan buat setiap doa-doa kami semua termaterai. Jadilah kehendak-Mu Bapa di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan. Engkau yang memberkati jemaat Blessing Community. Engkau melindungi jemaat Tuhan Blessing Community. Engkau menyinari seluruh jemaat-Mu dengan wajah-Mu. Engkau memberi jemaat-Mu damai sejahtera dan kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada seluruh jemaat-Mu di tempat ini, di setiap rumah kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, segala pujian hanya bagi-Mu.